Bab 87. Sangat mengagumi naga hitam. Clara He juga tidak tahu, bagaimana Kingston Jiang mengenal Jenderal James Huo. Namanya Jamie Huo. Teman yang tumbuh besar bersama di panti asuhan. Kakak ipar, katakan padaku dengan jujur, apa hubungan antara kamu dan Jenderal Huo? Clara He bertanya. Kingston Jiang berkata sambil makan, apanya Jenderal Huo, aku tidak kenal. Barusan itu adalah teman masa kecilku, sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Dan sekarang baru bertemu, jadi makan bersama, apakah dia sekarang adalah jenderal? Kamu benar-benar tidak tahu. Clara He sedikit tidak percaya dengan perkataan Kingston Jiang. Jenderal Huo tampak sangat mematuhi kata-kata Kingston Jiang, semua tindakannya melihat ekspresi Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata, tidak tahu, sudah belasan tahun tidak bertemu, belasan tahun yang lalu, aku pergi ke Belantara Selatan untuk bergabung dengan tentara. James Huo ini. Salah, namanya Jamie Huo. Jamie Huo sepertinya pergi ke wilayah barat untuk bergabung dengan tentara. Bocah ini juga tidak memberitahuku bahwa dia sekarang adalah seorang jenderal. Kingston Jiang meletakkan sumpitnya, memandang Clara He, dan bertanya, dia, apakah dia benar-benar seorang jenderal? Iya, upacara suksesi Raja Xiaoyao telah diputar ulang terus-menerus akhir-akhir ini, apakah kamu tidak menontonnya? Wah! Kingston Jiang tiba-tiba berteriak, bocah ini ternyata begitu hebat sekarang. Masih ingat waktu dulu, dia itu terus mengikuti belakangku dan memanggilku kakak tertua. Tidak bisa, aku harus memanggilnya kembali, menyanjungnya, hei, aku tidak punya nomor kontak, bagaimana ini, melewatkan kesempatan untuk berkembang pesat. Kingston Jiang tampak menyesal. Sekarang Fendi Luo akhirnya tahu apa yang terjadi. Tahu mengapa Kingston Jiang bisa makan malam dengan Jenderal James Huo. Ternyata James Huo dulu bernama Jamie Huo, waktu kecil sudah kenal dengan Kingston Jiang. Tapi itu saat masih kecil. James Huo sekarang menjadi jenderal, makan bersama juga karena masa kecilnya. Sekarang dia adalah seorang jenderal, mana mungkin berbicara dengan Kingston Jiang lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Clara, keluarga Luoku juga keluarga besar, juga kenal dengan Jenderal Huo. Keluargaku sering meminta Jenderal Huo untuk melakukan sesuatu. Dia mulai menyombongkan diri lagi. Di depan kekasih, membual tentang kehebatan keluarga dan berapa banyak penghasilan dalam setahun. Mendengar ini, Clara He sedikit jijik. Namun, memiliki banyak uang memang layak untuk dibanggakan. Dibandingkan dengan rekan-rekannya, Fendi Luo memang lebih menjanjikan. Setidaknya lebih baik dari kakak iparnya. Melirik Kingston Jiang sekilas. Masuk ke keluarga Tang, tidak pergi bekerja, makan dan minum dari keluarga Tang, benar-benar tidak berguna. Namun, setelah bergabung dengan tentara dan mengenal James Huo, pandangan Clara He tentang dia juga telah banyak berubah. Sudah siap makan. Kingston Jiang mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat, James Huo sudah pergi, siapa yang akan membayar? Dia melirik Fendi Luo yang masih membual, dan tersenyum, karena Tuan Muda Luo sangat kaya, maka biarkan Tuan Muda Luo akan membayar tagihan makanan ini. Saat berkata, dia menarik Clara He, adik sepupu, Klu memintaku untuk membawamu kembali dengan selamat. Sekarang kita juga sudah makan, ayo pergi. Clara He mengangguk. Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Fendi Luo tiba-tiba memarahi. Susah payah menunggu Clara He datang ke Jiangzhong, dan susah payah barulah memiliki kesempatan untuk makan bersama, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan Clara He kembali. Dia juga berencana membawa Clara He ke pabrik yang dia buka, lalu memamerkannya dan membuat Clara He mengaguminya. Kingston Jiang mengangkat alisnya dan berkata, kenapa? Fendi Luo menunjuk ke tangan Kingston Jiang dan memarahi, lepaskan kekasihku. Kingston Jiang melirik Clara He. Clara He melirik Fendi Luo, wajahnya yang cantik berekspresi tidak puas. Fendi Luo, kapan aku berjanji untuk menjadi kekasihmu?
Fendi Luo tiba-tiba menjadi lembut. Clara, persyaratanku begitu baik, apa yang masih kamu ragukan? Menjadi kekasihku, kamu tidak perlu pergi bekerja, tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, bisa membeli apapun sesuka hati. Apakah ini tidak baik? Tidak baik. Clara He berkata, aku punya tangan dan kaki, dan aku bisa menghasilkan uang sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Kingston Jiang mengikuti dari belakang. Saat pergi, dia berkata, ingatlah untuk membayar. Menyebalkan. Fendi Luo mengepalkan tinjunya dengan marah, dan nada suara rendah melintas di wajahnya yang tampan. Kingston Jiang, kamu manusia sampah, tunggu saja nanti. Kingston Jiang merusak hak baiknya, dan dia sudah membenci Kingston Jiang. Dan Kingston Jiang membawa Clara He keluar dari base menu restoran, memasukkan koper ke bagasi belakang, dan pergi ke rumah keluarga Tang. Clara He duduk di kopilot, memegang ponselnya, membolak-balik foto James Huo, dan terus-menerus menyeringai. Kingston Jiang langsung berkata, ini hanya beberapa foto saja, apakah perlu seperti itu? Clara He memutar mata menatap Kingston Jiang. Jenderal Huo adalah idolaku, dan Raja Xiao Yao adalah idolaku. Bahkan bermimpi pun aku ingin berfoto dengan mereka. Sekarang akhirnya memenuhi keinginan hatiku. Tapi, dia mengubah percakapannya dan menatap Kingston Jiang yang sedang mengemudi, dan berkata, aku mengagumi Komandan Naga Hitam Belantara Selatan. Kamu bilang kamu bergabung dengan tentara di wilayah selatan, apakah kamu pernah menjadi Komandan Naga Hitam? Bagaimana penampilannya? Tentu saja. Kingston Jiang dengan penuh kemenangan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu naga hitam lebih baik dariku. Benarkah? Clara He sangat gembira dan bertanya, apakah Komandan Naga Hitam itu tinggi atau pendek? Dia gemuk atau kurus? Bagaimana kepribadiannya? Apakah sudah menikah? Dia mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Dia tahu Naga Hitam dan pertempuran Komandan Naga Hitam. Pertempuran itu terkenal di seluruh dunia. Setiap penggemar militer pasti tahu itu. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa rupa naga hitam. Karena naga hitam diangkat sebagai komandan, ini sangat rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali para bos di wilayah militer. Meskipun ada beberapa foto yang beredar, hanya keluarga kaya di ibu kota yang memilikinya. Keluarga biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendekatinya. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa naga hitam sudah memiliki istri, dan seumur hidupmu tidak memiliki kesempatan lagi. Clara He tampak kecewa. Segera setelah itu, kekecewaan di wajahnya menghilang, melirik Kingston Jiang, kamu bual saja terus, aku sudah mendengar, kamu telah menjadi prajurit selama 10 tahun, tetapi kamu hanya seorang prajurit kecil. Belantara Selatan memiliki 1 juta tentara naga hitam, takutnya kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota tentara naga hitam, bagaimana mungkin bisa memahami naga hitam, kamu bahkan belum pernah bertemu dengan naga hitam. Kingston Jiang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena meskipun dia memberitahu Clara He bahwa dia adalah naga hitam, Clara He tidak akan mempercayainya, dan bahkan akan menyebutnya bodoh. Hei! Clara He menghela napas dalam-dalam. Naga hitam, idolaku, setahun lebih yang lalu, seorang pria bergegas ke barak musuh, membunuh hingga darah mengalir seperti sungai, mayat dan tulang seperti gunung, kembali dengan membawa kepala komandan musuh. Ini adalah legenda hidupnya yang sempurna. Tidak diduga, kamu, seorang warga negara kecil, mengetahui begitu banyak, Kingston Jiang berkata. Tentu. Clara He sangat bangga, aku adalah penggemar militer senior. Saat dia berkata, ada banyak kekecewaan di wajahnya, tidak tahu apakah aku bisa melihat naga hitam dalam hidupku. Tunggu ada kesempatan, aku harus pergi ke Belantara Selatan, sekarang lebih baik tinggal di Jiangzhou dengan tenang, dan lihat apakah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Xiao Yao. Oh iya, dia tiba-tiba punya ide. Kakak ipar, kamu dan James Huo kenal sejak kecil. Meskipun dia sekarang berkembang dan berdiri di atas,
tetapi jika kamu maju untuk memohon padanya, dia mungkin akan menyetujuimu. Bisakah kamu membantuku? Aku ingin foto bersama dengan Raja Xiaoyao. Ada jejak mohon di wajahnya. Kingston Jiang melirik Clara He. Sebenarnya, dia masih memiliki kesan yang baik tentang Clara He, bagaimanapun juga, dia mengagumi tentara. Jiwa obsesinya lebih kuat dari gadis lain yang memuja selebriti dan menyembah orang asing. Selain itu, dia hanya ingin berfoto dengan Raja Xiaoyao, tidak mengatakan dia akan menikah dengan seorang jenderal atau apapun. Clara, aku bisa membantumu, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak memberitahu clue tentang hal ini. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan membawamu menemui Raja Xiaoyao. Bersambung.